Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Betty Rohma dari kelas 4 PAIG dengan NIM 224110402320. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai film The Ron Clark Story. Sebelumnya, Tuan Clark ini merupakan salah satu guru sementara di sebuah sekolah yang bernama Snowden Elementary School. Jadi, Tuan Clark ini merupakan guru sementara di Snowden Elementary School. Nah, walaupun dia menjadi seorang guru sementara, dia berhasil membawa 5 kelasnya menjadi juara 1 dalam ujian negara secara 4 tahun berturut-turut. Dengan prestasinya ini, pihak sekolah memberikan penghargaan berupa tulisannya, tulisan nama Tuan Clark di semen di lahan parkiran. Entah karena tidak terima atau apa, Tuan Clark ini memilih untuk pergi dari sekolah tersebut dan pergi ke Harlem untuk mencari sekolah baru yang akan diajarnya. Pada awal mengajar, Tuan Clark tidak diterima dengan baik, namun ketika dia memperlihatkan prestasinya yang membawa 5 kelasnya menuju peringkat 1 terbaik, dia diterima. Ketika dia diperlihatkan kelas unggulan, dia lebih tertarik kepada kelas yang bermasalah. Nah, dari sini cerita mengenai proses pembelajaran yang Tuan Clark berikan pada kelas yang bermasalah ini. Dia mengatakan dia akan membawa kelas ini menjadi kelas terbaik. Dia akan menjadikan kelas ini kelas yang menjadi nomor 1 ketika ujian negara. Ketika hari pertama dia memasuki kelas, dia melihat bagaimana reaksi anak-anak tersebut, bagaimana kegiatan anak-anak tersebut, dan bagaimana sikap anak-anak tersebut. Di sini hal yang pertama Tuan Clark lakukan adalah dia bersosialisasi. Dia melakukan sosialisasi kepada orang tua murid. Dia selain bersosialisasi dengan orang tua murid, Tuan Clark juga memberikan beberapa rules di sekolah. Yang pertama, rules yang dilakukan itu ada 3. Rules yang pertama adalah mengatakan bahwasannya mereka ini adalah keluarga. Jadi mereka harus selain melakukan sosialisasi, Tuan Clark juga merubah suasana kelas. Nah, di suasana kelas baru ini Tuan Clark itu memberikan beberapa rules. Salah satunya adalah we are family. Nah, di sini maksudnya itu mereka itu harus selalu saling membela karena mereka ada keluarga. Jadi mereka dalam satu kelas ini harus saling membela satu sama lain. Ketika ada yang salah, akan mereka bela secara bersama-sama. Selanjutnya ada we respect each other. Artinya mereka itu saling menghormati. Anak-anak diminta untuk memanggil Tuan Clark dengan sebutan Tuan, dan Tuan Clark akan menghormati mereka juga. Dalam pembelajarannya, Tuan Clark selalu memberikan apresiasi yang baik kepada anak-anak seperti ucapan terima kasih, good job, ataupun lain-lainnya. Namun, hal ini tidak berpengaruh kepada anak-anak. Di hari selanjutnya, anak-anak ini mereka merusak ruang kelas dengan sangat berantakan. Ruang kelas dijadikan seperti gudang. Nah, di sini Tuan Clark awalnya mereka pikir Tuan Clark akan menyerah. Namun, itu tidak berarti bagi Tuan Clark karena Tuan Clark membereskan kelasnya kembali, membuat suasana kelas kembali seperti semula. Dengan pengajaran seperti ini, anak-anak sangat excited. Enggak, siapa yang nganuin? Dengan pembelajaran seperti ini, anak-anak sangat excited melihat Tuan Clark meminum susu-susu tersebut supaya Tuan Clark muntah. Jadinya hal seperti ini sangat manjur untuk mereka yang kurang mendengarkan Tuan Clark dalam mengajar. Nah, selain itu, Tuan Clark juga mengajak anak-anak untuk menghafal nama-nama presiden mereka. Awalnya mereka sangat susah untuk menghafal nama-nama presiden mereka. Namun Tuan Clark ini mempunyai masukan, mereka suka hip hop. Jadinya dia mengajak anak-anak menghafal dengan menggunakan lagu hip hop. Karena hal itu, anak-anak menjadi hafal lagu hip hop.
Selain itu, Tuan Krak juga melakukan pendekatan personal kepada anak-anak. Nah, di sini ketika anak-anak bermain lompat tali, Tuan Krak juga ikut bermain lompat tali. Tapi karena Tuan Krak tidak bisa bermain lompat tali, dia minta diajari oleh anak-anak ini. Di sini Tuan Krak membuat kesepakatan. Ketika anak-anak mengajarkan sesuatu kepadanya, Tuan Krak pun akan mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Begitu seterusnya sehingga anak-anak pun sangat suka kepada Tuan Krak. Mendekati hari ujian, Tuan Krak jatuh sakit sehingga dia harus diopnam selama 2 minggu. Dalam 2 minggu ini, ternyata Tuan Krak sudah menyediakan video pembelajaran untuk anak-anaknya. Jadi ketika Tuan Krak sakit, anak-anak di sekolah ditemani oleh kepala sekolah, mereka menonton video pembelajaran yang sudah Tuan Krak buat. Setelah hari ujian selesai, Tuan Krak mengumumkan kepada anak-anak yang menjadi juara kelas. Ketika dia sedang mengumumkan juara kelas, kepala sekolah ini masuk ke ruangan kelas dan memberitahukan bahwasannya kelas Tuan Krak berhasil mengalahkan kelas terbaik di kota itu, dan bahkan mengalahkan kelas unggulan. Nah, jadi kelas Tuan Krak ini menjadi kelas terbaik mengalahkan kelas unggulan. Nilainya menjadi nilai terbaik mengalahkan kelas unggulan lainnya. Selanjutnya, teori pembelajaran yang digunakan oleh Tuan Krak. Di sini Tuan Krak menggunakan teori kognitif. Nah, di sini terlihat bahwasannya Tuan Krak ini lebih mementingkan proses pembelajarannya daripada hasil belajar. Jadi di sini bisa dilihat juga dari ketika anak-anak ini mendapatkan nilai B, Tuan Krak akan memberikan pelajaran tambahan agar anak-anak ini mendapatkan nilai A. Selain itu, dia juga memberikan beberapa bentuk apresiasi kepada anak-anak yang sudah belajar. Yang kedua, Tuan Krak menggunakan teori humanistik, di mana dia melakukan pendekatan individual kepada anak-anak. Dia mendatangi keluarga daripada siswanya untuk melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi kepada keluarga-keluarganya dan orang sekitarnya. Yang ketiga ada teori behavioristik. Di sini bisa terlihat ketika Tuan Krak memberikan 3 rules dalam kelasnya. Nah, ketika ada siswa yang melanggar rules tersebut, maka namanya akan ditulis di papan tulis sehingga ini memacu untuk anak-anak tidak melanggar rules yang ada. Yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Nah, di sini bisa dilihat ketika Tuan Krak mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ketika beliau meminum susu setiap menit agar anak-anak tertarik dalam melakukan pembelajarannya. Nah, ini juga tuh bisa termasuk ke dalam teori konstruktivistik. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.